dari WBI Korwil 3 mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Sebentar kita akan merayakan Natal, kelahiran Sang Juru Selamat kita, penebus dosa-dosa kita. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Dia telah lahir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Sang Juru Selamat itu ada di dunia ini tuh. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberi lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita sembah
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Kita sorga bergema. Haleluya. Sesungguhnya dia telah lahir. Dia adalah raja di atas segala raja. Come on. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermadukan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang terbaik lagi kita berikan bagi Tuhan. Come on. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bahkan lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kita mau lebih lagi datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Kita sambut kelahiran Sang Raja mulia. Dia telah lahir, dia mati, bahkan dia telah bangkit bagi kita saudara. Yeah. Come on. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala. Sekali lagi, dia lahir untuk
kami panggilkan Ibu PDM Paulina Daka. Di dalam masa Natal yang kami rayakan pada tahun ini, dalam keheningan kami boleh memaknai Natal yang sesungguhnya. Biarkan kami hidup bergantung kepada Tuhan, merasakan Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang dalam masa penderitaan, pemulihan ketika masa pandemik. Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan kami semua. Khususnya untuk gerejamu, sukacita Natal tidak pernah hilang dalam hidup kami. Karena Allah Immanuel beserta dengan kami. Haleluya. Amin. Kami tahu ya Tuhan, Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang hadir penuhi seluruh kehidupan kami. Kami mau bergantung dan beriman hanya kepadamu saja Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau Immanuel, nyatakan bersama. Bapakku datang untuk menyembah,
adalah Allah Immanuel. Kau adalah Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini dalam rangka perayaan Natal WBI Korwil 3, kami Tuhan ingin memaknai Natal yang sesungguhnya. Bagaimana kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyanjung Engkau dan kami buka hati untuk dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian penyembahan. Terima kasih kepada tim Praise and Worship. Dan juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada senior pastor dari GBI Rahmani yang pada pagi hari ini memberikan kesempatan kepada kita beserta tim untuk bisa merayakan Natal Korwil tahun 2020 ini. Puji syukur kepada Tuhan bahwa tahun ini kita diberikan kesempatan untuk merayakan Natal dengan cara yang istimewa. Natal di tengah-tengah situasi pandemik, Natal dengan adaptasi baru, Natal dengan new normal. Siapa yang pernah membayangkan kita melewati Natal dengan cara yang seperti ini? Tetapi tahun ini 2020 kita diberi kesempatan untuk menikmati Natal yang istimewa, di mana ada banyak hal yang berubah. Namun makna Natal yang sesungguhnya tidak pernah berubah. Katakan amin. Haleluya. Yaitu Natal berbicara tentang kehadiran. Kehadiran Allah Sang Pencipta
ke tengah-tengah ciptaannya. Kehadiran dan penyertaan dari Allah yang tak terlihat, Allah yang tak terjangkau, Allah yang tak tersentuh untuk masuk ke tengah-tengah dunia ini. Kalau kita bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan tahun ini, tema Natal kita diambil dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kabar malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria jelas bahwa nama yang diberikan surga kepada bayi yang akan hadir adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah yang hadir di tengah-tengah dunia, Allah yang jauh, Allah yang dikenal dengan susah dijangkau, tetapi karena Allah Immanuel bisa hadir di tengah-tengah ciptaan dan memiliki pengertian Allah ada di antara kita, bahkan Allah ada di dalam kita. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah ciptaan ini dikatakan merupakan satu tetes air di tengah padang gurun. Kenapa demikian? Karena kalau kita membaca Alkitab kita, begitu panjang di mana Tuhan dalam keadaan diam. Dikatakan kalau kita membaca Alkitab di tengah-tengah antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ada 2 lembar kertas kosong. Bukan tanpa arti, ada artinya. Selembar itu menandakan 200 tahun. Kurang lebih sekitar 400 tahun Allah diam di dalam masa yang cukup panjang. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, Allah nyata, Allah terasa kehadirannya. Mukjizat Tuhan nyata, penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel terlihat dengan jelas. Tetapi di dalam 400 tahun itu, ketika bangsa Israel memalingkan wajah dari Allah, berbuat di dalam keadaan dosa, hidup bergelimang, berpuas-puas diri dengan jauh dari Allah. Pada saat itulah Allah diam. Dikatakan Tuhan membiarkan Israel melakukan apa yang mereka mau. Tetapi sewaktu malaikat datang kepada Yusuf, itu adalah peristiwa yang menandai berakhirnya masa di mana Tuhan absen. Dikatakan 400 tahun itu adalah masa kegelapan. Dan ketika malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria melalui mimpi datang bahwa anak itu akan dinamai Immanuel, itu adalah penanda berakhirnya masa kegelapan. Dan namanya disebut Immanuel, ada sebuah penekanan bahwa sejak saat itu Tuhan hadir di tengah-tengah dunia. Mengapa kehadiran Tuhan begitu penting? Kalau kita saat ini bertanya-tanya, kenapa kita sebagai umat percaya memerlukan kehadiran Tuhan? Kita bisa tanya kepada bangsa Israel, bagaimana rasanya? Apa yang mereka rasakan selama 400 tahun itu? Mereka bisa melihat dengan jelas ketika saat Allah hadir. Dikatakan bahwa rasa lapar itu mustahil dirasakan oleh bangsa Israel. Kenapa demikian? Karena Tuhan menyediakan roti mana dan burung sebagai daging untuk makanan mereka di padang gurun. Ada penyertaan Tuhan setiap harinya. Sampai akhirnya mustahil sekali mereka mengalami yang namanya masa lapar. Lalu kemudian dikatakan ketika Tuhan hadir, mereka tidak mengenal rasa malu. Karena bangsa-bangsa di luar bangsa Israel bisa mengenal bagaimana Allah Israel adalah Allah yang hidup. Israel dikenal sebagai bangsa yang ditakuti. Dikatakan ketika Tuhan hadir, bahkan bangsa Israel dapat tidur dengan aman dan nyaman. Bahkan ketika musuh menyerang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 2020 ini, ketika seluruh dunia mengalami masa pandemik,
Orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang hidupnya selama ini mengandalkan kepada kekuatan, kepada usaha, kepada bisnisnya. Ketika tiba-tiba semua tergoncang, mereka mulai mengalami yang namanya masa gelap, tidak merasakan hadirat Tuhan. Sama seperti bangsa Israel dalam masa 400 tahun itu, mereka mulai tercerai-berai. Mereka menjadi bangsa yang terjajah. Mereka dikatakan menjadi budak. Mereka mengalami pembuangan. Dikatakan mereka mulai mengalami yang namanya kelaparan, bahkan hinaan. Mereka menghabiskan hari-hari dengan ratapan dan air mata. Sampai akhirnya kita mengenal sekarang ada tembok ratapan. Karena mereka mulai kehilangan penyertaan Tuhan. Mereka terlambat menyadari arti kehadiran Tuhan. Nah, di Natal tahun ini, dunia katakan masa-masa kita kelihatannya susah. Kelihatannya masa-masa yang penuh godaan, penuh tantangan. Bagi orang yang tidak merasakan hadirat Tuhan, bisa jadi ini waktunya tercerai-berai. Survei mencatat atau catatan sipil mencatat ada kabar yang mengejutkan. Di tengah masa pandemik ternyata angka perceraian meningkat. Untuk Jawa Barat sendiri saja itu meningkatnya lebih dari 30%. Dikatakan dalam masa sulit ditambah ekonomi sulit, akhirnya keluarga jadi tercerai-berai. Dikatakan kita jadi orang yang terjajah, ada kesesakan, ketakutan. Kita menjadi orang yang stres, setiap keluar, aduh kita bisa kena ini sama corona ini, sama covid ini. Kita dengar kabar di mana-mana banyak yang positif. Kita mulai alami yang namanya ratapan dan air mata. Berapa banyak keluarga-keluarga yang keluarganya sedang berjuang dalam melepaskan dari penyakit yang dialami karena pandemik ini. Ada ratapan, ada tangisan dan air mata. Untuk itu kita membutuhkan Allah Immanuel, katakan amin. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Bagi orang yang hidupnya disertai oleh Allah, hidupnya akan dipenuhi oleh damai sejahteranya Tuhan. Ketika kita melalui masa pandemik ini, kesulitannya boleh sama, tetapi penyertaan Tuhan yang akan membuat kita hidup. Kita percaya bagi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang disertai oleh Tuhan, mereka tidak akan ada dalam masa kelaparan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Itu yang kita pegang janji firman-Nya. Untuk itulah dengan adanya kehadiran Tuhan, kita dilingkupi dengan kekuatan dan sukacita. Di dalam Zefanya pasal 3 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-20 dikatakan orang yang disertai Tuhan dengan adanya kehadiran Tuhan akan membawa sukacita dan sorak-sorai. Dikatakan bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ibu-ibu, wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, wanita-wanitanya Allah di dalam Korwil 3 maupun seluruh wanita WBI yang menyaksikan tayangan ini. Kalau Tuhan Allah Immanuel ada di antaramu, kehadirannya akan membawa sukacita dan sorak-sorai. Amin. Hiduplah dipenuhi dengan kehadiran Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan angkat kain kabungmu, Tuhan akan angkat dukamu, dan Tuhan akan gantikan dengan sukacita dan sorak-sorai. Kenapa demikian? Bagaimana kita bisa bersukacita? Karena yang pertama, kehadirannya mendatangkan pengampunan. Bukankah ini yang kita perlukan? Ketika kita menyadari bahwa diri kita sudah diampuni oleh Bapa, kita menyadari bahwa dosa-dosa kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Kita bisa berkata, aku tidak takut menghadapi apapun. Bukankah aku adalah orang yang sudah dapat pengampunan? Kalaupun dikatakan aku harus mengalami penderitaan,
dan Tuhan panggil aku pulang ke surga. Aku tidak pernah takut. Justru bagi orang yang percaya, pulang ke rumah Bapa adalah kesukaan besar. Kenapa demikian? Karena kita beristirahat dari jerih lelah selama di muka bumi ini. Selama di muka bumi kita masih hidup di dalam ketakutan. Ada kehidupan yang harus dijalani. Tetapi kita pulang ke rumah Bapa, dikatakan ada sukacita. Kita bersama-sama dengan Kristus. Kita bersama-sama dengan Dia di langit yang baru dan bumi yang baru. Hanya orang-orang yang hidup di dalam kehadiran Tuhan sajalah yang merasakan aku sudah diampuni. Pengampunannya membebaskan. Untuk itu kita tidak akan takut apapun juga. Kehadiran Tuhan selain mendatangkan pengampunan juga melindungi kita. Katakan amin. Di mana saat ini orang mencari perlindungan. Kalau di dalam promosi dikatakan bukan promosi ya saudara, anjuran dari pemerintah dikatakan kita harus lakukan 3M. Kita harus lakukan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Saudara, itu adalah hal baik. Tetapi bagaimana perlindungan yang sesungguhnya? Kita hanya minta perlindungan itu dari Allah Immanuel. Kita tidak bisa melihat virusnya. Kita tidak bisa melihat di mana kita akan kena. Bagaimana ini? Daripada kita hidup di dalam ketakutan, kita percayakan saja kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Bukankah Dia Allah Immanuel, Allah yang melindungi kita? Dan yang ketiga, yang terakhir, apa makna kehadiran Tuhan? Makna kehadiran Tuhan adalah mendatangkan rencana yang terbaik. Hari-hari ini orang berkata, tahun 2020 adalah masa-masa gagal. Semua rencanaku berantakan, semua rencanaku buyar. Tetapi saudara, buat orang yang disertai oleh Allah, tahun 2020 adalah tahun kemenangan. Tahun di mana kita diuji secara iman. Tahun di mana kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Boleh rencana-rencana gagal, tetapi rancangan dan rencana dari Allah adalah yang terbaik. Tidak pernah gagal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi ibu-ibu semua. Hari-hari ini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam penyertaan Tuhan. Biarlah sukacita dan sorak-sorai dari Allah ada di dalam hidupmu. Karena rancangan dari Allah yang tidak pernah gagal. Dialah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Haleluya. Mari kita naikkan kembali pujian ini sebagai respon kita. Bapa, kami mau datang dan berserah. Karena kami tahu Engkau pemilik hidup kami. Tidak pernah kami ragu akan apapun. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Haleluya. Bapakku datang Ya. dan berserah. Haleluya. Ku nyatakan Terima kasih. Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan
Allah yang kehadirannya memberikan pengharapan baru. Tanpa hadir-Mu Tuhan, kami ada dalam kegelapan dan kesesakan. Tetapi dengan hadir-Mu Tuhan, kami mendapatkan pengampunan, kami mendapatkan penyertaan Allah. Bahkan kami melihat rancangan-rancangan-Mu yang ajaib. Tidak pernah gagal terjadi dalam hidup kami. Hari ini sebagai hamba Tuhan berdoa kepada wanita-wanita yang menyaksikan tayangan ini. Kami jadi wanita-wanita yang disertai oleh Allah Immanuel. Kami tidak pernah takut menghadapi apapun. Bahkan masa depan kami ada di tangan Tuhan. Untuk itulah Bapa, hari ini sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Allah yang menyertai kami. Biarlah Tuhan, kami rindu persembahkan yang terbaik. Natal tahun ini menjadi Natal penuh penghayatan. Bagaimana penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Untuk itu wanita-wanita yang dikasihi Allah, mari kita mau arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan, kasih sayang dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Ia jemput kita yang kedua kalinya. Wanita-wanita yang berkemenangan, mari sama-sama kita serukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.